Baik. Kemudian dari ketiga kelompok tadi, kelompok dari fi'il mudhari, maka kita akan temukan masing-masing ciri i'rab dari ketiga kelompok tadi. Kita singkat hanya ketiga kelompok tadi ya memang karena yang mu'rab itu ya memang hanya fi'il mudhari, fi'il madhi dan fi'il amr dia mabni. Maka yang mempunyai tanda i'rab ya hanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang mencakup tiga kelompok dari macam-macam fi'il tadi. Yang pertama fi'il shay akhir, kemudian fi'il mu'tal akhir, dan kemudian fi'il al-af'alul khamsah. Fi'il mu'tal akhir saja dia masih terbagi menjadi tiga. Ada yang mu'tal dengan alif, mu'tal dengan wawu, dan mu'tal dengan ya. Baik, kita perhatikan tabelnya untuk dapat mengetahui ciri masing-masing dari kelompok fi'il tadi. Ya, misalnya di sini fi'il shay akhir. Kita sebutkan contoh bentuk marfu'nya. Karena tadi ingat, fi'il itu i'rabnya ada tiga ya. Ada rafa, nasab, dan jazm. Ingat, dia tidak ada i'rab jar. Sehingga di sini cuma tertulis marfu', mansub, dan majzum. Baik, untuk fi'il shay akhir, contoh marfu'nya adalah yadkhulu. Dia tandanya apa? Ingat, shay akhir tandanya dengan dhammah. Untuk bentuk marfu' ini ciri pokok. Ciri pokok bentuk marfu yaitu dengan dhammah. Kemudian mansubnya yadkhula. Cirinya dengan fathah. Mansubnya, mansub fi'il shay akhir itu dengan fathah. Kemudian untuk bentuk majzumnya misalnya yadkhul. Tentunya yadkhul kita perhatikan ya cirinya dengan sukun. Ini bentuk jazmnya, bentuk majzumnya, yaitu ditandai dengan sukun. Kemudian untuk kelompok yang kedua yaitu kelompok fi'il mu'tal akhir. Kita bagi menjadi tiga kelompok lagi tadi ya. Yaitu ada mu'tal alif, kemudian mu'tal wawi, dan mu'tal ya. Kita masuk ke kelompok mu'tal alif dulu. Ya. Bentuk marfu'nya kita sebutkan contohnya yanha. Dia ciri marfu'nya, ciri rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Kenapa dhammah muqaddarah kok tidak dhammah? Karena ingat huruf alif itu tidak bisa diharokati. Jangan dilupakan itu bahwasanya huruf alif nggak bisa diharokati. Maka seolah-olah di atas alif tersebut ada dhammahnya. Maka kita katakan dhammah muqaddarah. Dhammah yang dikira-kirakan. Contohnya yanha. Kemudian bentuk mansubnya misalnya lan yanha. Ya, kita tambahkan lan di sini ya. Lan yanha misalnya. Ingat sekali lagi, dia diakhiri dengan alif. Karena alif tidak bisa diharokati, maka ya ciri mansubnya dengan fathah muqaddarah. Sehingga bentuknya ya sama, yanha. Ya, kemasukan lan ya sama, lan yanha. Berbeda dengan tadi ya yang shay air tadi, kalau kemasukan lan kan berubah menjadi apa? Lan yadkhula. Ini karena dia shay akhir, bisa diharokati. Baik, kemudian bentuk majzumnya dari fi'il mu'tal akhir. Misalnya kemasukan lam menjadi apa? Lam yanha. Kita lihat. Cirinya apa? Cirinya dengan hadful illah. Hadful illah. Dihapus huruf illahnya. Huruf illahnya tadi apa? Alif. Jadi hilang ya, alifnya hilang. Ini cirinya bukan fathah ini. Lam yanha, ini cirinya bukan fathah. Akan tetapi dengan hadful ilah. Nah ini kita lihat kan alifnya hilang. Sudah dihapus. Oleh karena itu ciri jazmnya dengan hadful ilah. Ini untuk fi'il mu'tal alif. Kemudian yang mu'tal wawi. Contohnya misalnya yad'u. Dia cirinya
ciri rofa'nya atau bentuk marfu'nya dicirikan dengan dhammah muqaddarah. Dengan apa? Dhammah muqaddarah. Misalnya yad'u kayak tadi. Kemudian bentuk nasabnya adalah lan yad'uwa. Apa? Lan yad'uwa. Kita perhatikan. Wawunya dia di fathah. Sehingga apa? Ciri dari bentuk mansubnya adalah dengan fathah. Untuk fi'il apa? Mu'tal wawi. Nah, dibedakan antara mu'tal alif dengan mu'tal wawi. Kalau mu'tal wawi pada bentuk mansub, dia apa? Dia dicirikan dengan fathah. Kemudian bentuk jazmnya lam yad'u. Cirinya dengan apa? Hatful illah. Kita perhatikan, dia cirinya tidak dengan dhammah walaupun dia seakan-akan tertulis dengan dhammah ya. Akan tetapi dia pada asalnya ada huruf wawu, hanya saja huruf wawu tersebut dihapus karena menjadi bentuk majzum ya. Sehingga menjadi lam yad'u. Ingat, wawunya dihapus. Kemudian kelompok yang ketiga dari fi'il mu'tal akhir adalah pada fi'il mu'tal ya. Ya, mu'tal dengan ya. Contohnya kita sebutkan yahdi. Cirinya dengan dhammah muqaddarah. Kemudian bentuk mansubnya lan yahdiya. Ingat, dia juga ciri mansubnya dengan fathah ya, dengan fathah. Lan yahdiya. Kemudian ciri jazmnya dengan apa? Dengan hatful ilah, sama menjadi lam yahdi. Ya, ini bukan dengan kasrah. Lu fi'il kok di kasrah misalnya. Katanya tadi nggak ada i'rab jar. Kok di kasrah ini? Ini bukan kasrah. Cirinya ya dengan hatful ilah karena pada asalnya dia ada huruf ya yang dihapus. Maka perlu untuk kita perhatikan. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama pada fi'il mu'tal akhir, ini kita perhatikan baik mu'tal alif, mu'tal wawi atau mu'tal ya, ini pada bentuk majzumnya semua cirinya yaitu dengan hatful illah. Ya, kita perhatikan semua cirinya dengan hatful illah. Maka mudah. Pokoknya fi'il mu'tal akhir kalau dia dijazm maka dihapus huruf ilahnya. Selesai. Ya, mudah ya. Pokoknya kalau fi'il mu'tal akhir dia tatkala bentuknya jazm maka dihapus huruf illahnya. Baik. Kemudian kelompok yang ketiga dari fi'il mudhari adalah al-af'alul khamsah. Tadi apa? Al-af'alul khamsah itu adalah fi'il-fi'il yang diakhiri dengan huruf illah dan nun. Kita ambil contoh saja satu. Misalnya di sini yaktubuna. Ciri bentuk marfu'nya apa? Dengan subutun nun. Nunnya tetap dipakai. Sehingga bunyinya ya yaktubuna. Kemudian bentuk mansubnya menjadi apa? Lan yaktubu. Ingat, ini ciri nasabnya atau pada bentuk mansubnya ini dicirikan dengan apa? Hatfun nun. Nunnya dihilangkan. Apa? Nunnya dihilangkan. Sehingga tidak menjadi lan yaktubuna, akan tetapi lan yaktubu. Ingat, nunnya dihapus. Kemudian bentuk jazmnya. Bentuk jazmnya sama, yaitu dengan apa? Hatfun nun, nunnya dihapus. Sehingga menjadi apa? Lam yaktubu, nunnya dihapus. Baik, itu tentang ciri-ciri i'rab dari masing-masing kelompok fi'il. Ini penting ya, tolong untuk diperhatikan. Demikian pula tatkala kita membahas ciri i'rab dari isim-isim itu juga termasuk sesuatu yang penting. Nanti insya Allah kita gunakan ya. Kita gunakan pada pembahasan-pembahasan yang akan datang. Karena itu maka itu silakan diulang-ulang sampai ibaratnya apa ya? Paham betul ya, sampai paham betul. Demikian pula pada alamat atau ciri dari i'rab fi'il. Diulang-ulang sampai paham. Baik. Kemudian, sebelum kita akhiri pembahasan kita pada kesempatan kali ini, perlu kita perhatikan ya sebagai catatan bahwasanya ini penting, asal i'rab dari suatu fi'il adalah marfu'. Sekali lagi, asal i'rab dari suatu fi'il adalah marfu'. Tentunya fi'il yang mu'rab ya. Ingat,
asalnya marfu. Nah, fi'il ini menjadi berubah i'rabnya, ya, dia menjadi mansub atau majzum, atau istilahnya dia berubah i'rabnya manakala apa? Manakala ada sesuatu yang menyebabkannya menjadi mansub atau majzum. Jadi memang ada sesuatu yang dia apa? Dia memang membuat mansub atau majzum. Kalau tidak ada embel-embel apapun atau tidak ada sesuatu yang apa? Menyebabkannya mansub atau majzum, maka dia asalnya apa? Marfu. Nah, sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan i'rab dari suatu fi'il itu dikenal dengan nama amil. Ingat, amil itu bahwasanya dia adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan i'rab. Ya, kalau kita membahas fi'il, ya i'rab dari suatu fi'il. Nah, itu adalah amil. Jadi dia memang apa? Tugasnya untuk merubah i'rab dari suatu kata. Itu namanya amil. Sekali lagi, ya, asal dari suatu fi'il mu'rab itu marfu. Kecuali nanti kalau tatkala dia kemasukan amil, baik amil penasab maupun amil penjazm. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar amil-amil saja yang dia dikategorikan sebagai amil penasab, atau amil-amil apa saja yang dia dikategorikan sebagai amil penjazm. Nah, kalau dia terbebas dari itu semua, maka fi'ilnya marfu. Nah, selesai ya. Nah, mudah saya kira ya. Baik, mungkin ini saja pertemuan kita yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan saya kira materinya masih cukup mudah, dan insya Allah kalau kita mau berusaha, insya Allah bahwasanya bahasa Arab itu termasuk pelajaran yang sangat mudah.